Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Pertama adalah kita menjadikan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkeinginan dan berpuasa untuk menghadiri salat subuh secara berjamaah, karena ini adalah suatu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan. Di antaranya adalah nikmat sehat. Ketika sehat itulah manusia diberikan anjuran untuk senantiasa memperbanyak pundi-pundi amalnya. Di antaranya adalah sebagai bekal untuk nanti kita kembali kepada Sang Khalik. Bagaimana kemudian apabila kita mengadakan suatu perjalanan yang jauh, misalkan beberapa kilo, misalkan dari sini kita mau berhijrah ke suatu tempat yang lain yang jauh, pasti tentu kita membutuhkan bekal di antaranya untuk makan, minum dan lain sebagainya, dalam rangka untuk tubuh kita menjadi terjaga, kuat dan tetap bugar. Begitu pula apabila kita senantiasa diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, di antaranya ketika kita masih diberikan waktu sempat sehat, di antaranya adalah kita gunakan dengan sebaik-baiknya, supaya hal itu nanti kita ketika diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bingung lagi untuk menjawabnya. Maka nanti akan datang suatu hari, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, akan datang di hari di mana nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut kita itu semuanya akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini kita pintar berdusta, pintar berbohong dan pintar untuk memainkan kata-kata, bisa kita kemudian mengelabuhi Allah, ya. Tapi ketika nanti datang masa keadilan, tidak ada yang mampu untuk kemudian berdusta, ya, ataupun yang lain sebagainya. Wa tukallimuna aydihim, dan kemudian akan datang pada masa juga tangan-tangan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki yang kita langkahkan itu juga akan senantiasa menjadi saksi dengan apa yang pernah kita kerjakan selama hidup di dunia. Makanya selama kita masih diberikan nikmat yang baik, yang besar ini, yang nikmat sehat diantaranya, kita gunakan dengan sebaik-baiknya sebelum datang masa sakitnya. Nah, ketika kita sudah sakit, diberikan ujian Allah berupa sakit, maka hal yang ada mungkin hanya sakit-sakitan. Ketika kita mendengarkan lantunan azan dari masjid-masjid sekitar kita ini, sekeliling kita hanya bisa batin, masya Allah, ya, itu nikmatnya ketika kaki ini mampu melangkahkan ke masjid. Tapi apalah daya, hari ini Allah berikan saya sakit, saya tidak bisa pergi untuk sholat berjamaah. Makanya di antaranya hal yang nikmat yang harus patut kita syukuri, yaitu nikmat sehat sebelum datang masa sakitnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mengharapkan syafaat beliau, karena di antara orang-orang yang masuk surga itu, di antaranya adalah dengan rahmat Allah, dengan syafaat Rasulullah, dan dengan syafaat Al-Quran. Di antaranya ada 3 golongan yang di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Di antaranya adalah summa awrasnal kitaba istofaina min ibadina
wa minhum dzalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat. Jadi golongan manusia itu dalam Quran surat Fatir ayat 32 dijelaskan bahwasanya ada golongan manusia yang ketika Allah mewariskan Alkitab, maksudnya adalah Al-Quran, yaitu ada 3 hal atau 3 golongan manusia. Di antaranya apa? Yang pertama adalah dzalimun li nafsih, ya, yaitu mereka yang menzalimi dirinya sendiri. Dengan wahyu yang telah diwahyukan kepada Rasulnya, mereka tidak mau menerimanya, enggan menganggap benar karena Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Kemudian yang selanjutnya ada muqtasid, orang yang golongan pertengahan. Dan yang ketiga ada sabiqun bil khairat, yaitu orang yang masuk surga karena amalan kebaikannya. Nah, ini kita tinggal memilih, ya, atau evaluasi bagaimana kita berada di posisi yang mana. Ataukah di posisi yang pertama, kedua, ataupun yang ketiga. Ataupun dalam hadis yang lain bahwasanya orang yang masuk surga itu juga dengan syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabihi. Maka bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu nantinya yang akan menjadi sahabat ataupun syafaat di hari kiamat kelak. Makanya benar kata-kata Al-Quran di bulan Ramadan ini, makanya adalah waktu dan momentum yang pas untuk kita itu meningkatkan ketaatan, meningkatkan takwa kita kepada Allah, diantaranya dengan memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, ya. Karena memang di Al-Quran atau di bulan Ramadan ini di mana Al-Quran diturunkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membawakan satu buah tema tentang hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa. Ini ada beberapa mungkin terkesan telat saya menyampaikan, tapi tidak mengapa. Insya Allah ini dapat menjadikan bekal untuk hari ini dan kedepannya. Di antaranya dalam kitab Taqrirus Satidah dijelaskan bahwasanya bagian yang pertama al-muhbitat, ya, hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa. Wahia ma tubtilu thawab shaumi, ya. Jadi yang dimaksud dengan hal-hal yang menggugurkan puasa itu adalah sesuatu yang dapat tadinya tubtilu thawab shaumi, membatalkan atau menggugurkan pahala puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak kemudian orang yang menjalankan ibadah puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, ya, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Nah, ini mungkin masih banyak di kalangan kita yang berpuasa tapi dia tidak mengetahui esensi puasa, ya, atau hakikat puasa, ya. Maka dari itu, dari hadis ini, ya, mari kita belajar bersama supaya terhindar dari hal-hal yang demikian. Apa saja itu yang dimaksud atau hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa? Yang pertama adalah al-ghibah. Apa itu ghibah? Dzikruka akhakal muslim bima yakrah walau kutta shadiqan. Jadi ghibah itu adalah engkau menyebut kepada saudaramu yang muslim dengan sesuatu yang dibenci olehnya, walaupun yang engkau sebut itu perkara yang benar. Jadi kalau kita tarik satu definisi bahwasanya ghibah itu dari kata ghaba yaghibu, ya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan dzalikal alladzina yu'minuna bil ghaib, ghaba yaghibu ghaiban. Maka itu artinya apa? Sesuatu yang tidak terlihat atau ghaib, ya, kalau orang bilang ghaib. Maka ketika kita mengatakan sesuatu yang benar, ya, dan itu tidak ada orangnya, misalkan sebagai contoh, mbok ora usah cocok dolan karo kae lho si A lho, kae cilik, mentutan, urip meneh misalkan. Maka jangan itu misalkan kita mendiskusikan sesuatu hal yang buruk, orangnya enggak ada. Itu namanya apa? Namanya ghibah. Makanya hal yang demikian di bulan puasa harus kita hindari, ya, supaya kita kualitas puasa kita tetap terjaga, ya. Wahia naqlul kalami bi qasdi iqa'in fitnah. Yang kedua ini adalah yang disebut namimah, menyampaikan suatu pembicaraan agar terjadi fitnah. Nah, ini yang kadang seringkali terjadi di kalangan kita, ya.
apalagi ketika bermedia sosial, apa yang kita sebut dengan hoax. Hoax atau hoax, orang-orang sekarang menyebutnya seperti itu. Makanya hal-hal yang semacam ini ya kadang nampak di kalangan kita, seperti isu apa? Misalkan kalau kita bicara politik ya mungkin isu 3 periode misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan belum kita tabayun ya barangkali itu sekedar isu, belum menjadi kenyataan. Makanya perintah dalam Al-Qur'an itu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila ada datang seorang fasik yang membawa kabar gembira, kabar berita, fatabayyanu, maka bertabayunlah, klarifikasi. Ini tuh sebenarnya beritanya benar atau tidak. Nah, seperti itu. Makanya kita harus berhati-hati ya, ketika mendengarkan suatu berita itu jangan mentah-mentah untuk kita terima. Ini sumbernya dari mana? Ini siapa yang ngomong? Maka kita harus bertabayun. Itu ya. Yang kedua, an-namimah. Kemudian yang ketiga, berdusta. Ya al-kadzib atau al-kadzibu wa huwa al-ikhbaru bi ghairil waqi'. Orang yang berdusta itu adalah memberitahukan suatu perkara tidak sesuai kejadian. Ini nek wong Jawa nek ngarani wong seneng goroh, suka berbohong. Makanya kita harus hindari sifat berdusta ini ya. Makanya kata Rasulullah SAW, semakin kita kemudian banyak berbohong, berdusta, maka di sisi Allah hatta yutabainallahi kadzaban, sampai kemudian ditulislah ia di sisi Allah itu sebagai orang pendusta. Kalau misalkan kita jujur, senantiasa menjalankan kejujuran ya, baik perkataan secara perbuatan, insya Allah ya hatta yutabainallahi siddiqon, sampai kemudian di sisi Allah kita disebut sebagai orang yang jujur. Makanya mari kita membiasakan anak-anak kita supaya tidak berdusta. Makanya kita latih biasakan anak-anak kita menjadi orang yang jujur. Kemudian yang keempat adalah an-nadharu lima yahrimu aw lima yahillu syahwat. Ai bi ayyatadza bin nadhri, yang artinya adalah memandang kepada sesuatu yang haram atau halal tapi dibarengi syahwat sehingga merasakan lezat saat memandang. Mungkin ini banyak terjadi di kalangan anak-anak muda ya. Kadang ataupun orang tua, mungkin ibu-ibu mungkin ya, yang suka scroll media sosial ya. Nggak tahu-taunya nampak satu gambar yang mungkin mengundang syahwat, mohon maaf. Kadang kalau kita di bulan puasa itu, makanya di dalam bermedia sosial dikurangi ya, setidaknya ketika di siang hari ya, selama berpuasa itu kita kurangi dalam bermain media sosial ya, terutama semacam kayak IG ataupun TikTok ataupun yang lain sebagainya, yang memang kadang konten-kontennya itu terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Sebenarnya kita itu nggak mau untuk melihat ini, tapi yang namanya media itu kan kadang sesuatu yang kita tidak inginkan tapi justru muncul begitu saja, dan kadang kita menjadi kepo, wah ini apa ini. Makanya kadang kita harus berhati-hati dan bijak dalam bermedia sosial. Kemudian yang kelima, al-yamin al-kadzibah ya, ataupun sumpah palsu, yaitu bersumpah dengan cara berdusta. Makanya ketika bersumpah itu kita dilarang ya, jadi bersumpah ya, kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam ataupun yang terakhir yaitu qauluz zur wal fuhsyu wal amalu bihi. Disebutkan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Ini yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang ia tahan. Nah, maka perkataan qaulaz zur ini ya, kita senantiasa menjaga di antaranya mungkin kita kurangi kumpul-kumpul bersama teman, atau mungkin kita kurangi kumpul-kumpul bersama saudara-saudara kita. Mungkin potensi untuk terjadinya suatu ngerumpi yang gak jelas, nah itu adalah potensi itu karena berkumpul-kumpul yang tidak ada manfaatnya. Nah, maka itu diantaranya qaulaz zur yang dimaksud itu adalah perkataan yang kasar ya, seperti bisuh-bisuh dan lain sebagainya. Nah, maka
Maka itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di pagi hari ini kita awali puasa ini dengan semangat. Jangan sampai kemudian puasa itu kita hiasi dengan amal-amal yang dapat merusaknya, yaitu 6 hal tadi kita sebutkan ulang, yaitu ada riba, ada namimah, ada kadzib atau berdusta, kemudian ada melihat dengan syahwat, sesuatu gambar dan lain sebagainya. Yang kelima adalah sumpah palsu, dan yang keenam adalah perkataan yang sia-sia atau perkataan yang rusak, perkataan qaulan sulit. Nah, itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nuhun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong juga.